pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Baim, masih di acara kita Akademi Berbisik, berbincang asik. Oke, nah hari ini kita mau ngomongin apa teman-teman? Kita akan ngomongin AC. Seperti kita tahu bahwa ini adalah line up terbaru kita. Pasti banyak yang sebetulnya bagus nggak sih AC kita, atau mungkin apa sebetulnya yang akan kita jual ke konsumen. Nah hari ini kita akan tunjukin, kita akan bongkar, kita akan liatin ke teman-teman semua sebetulnya apa bagusnya AC kita. Oke, nah seperti yang teman-teman lihat sudah tersedia dua unit di sini. Ini adalah indoor ya teman-teman, di sini adalah untuk outdoornya. Nah seperti teman-teman juga sudah tahu bahwa komponen pendinginan itu selalu ada 4, betul kan? Kompresor, kondensor, evaporator, dan kapiler. Nah, sebetulnya komponen itu ada di mana? Nah, yuk kita lihat bersama. Kita mulai dari indoor dulu. Oke, nah teman-teman seperti yang sudah kalian lihat, untuk unit indoor sudah terbongkar. Nah, saya akan mulai menjelaskan satu persatu fungsi dari masing-masing bagiannya. Let's go. Kita mulai dari yang paling depan. Nah, di cover ini yang paling depan, di dalamnya ada filter. Nah, filter ini kalau kita mau bersihkan tinggal dilepas dari sini, kemudian tinggal ditarik keluar seperti ini. Debu yang menempel di sini bisa langsung dibersihkan. Seperti yang kita tahu semua, filter itu fungsinya adalah untuk menyaring partikel yang halus, kemudian juga dia bisa menetralisir virus, bakteri, dan alergi. Dan ini yang kemudian kita sebut sebagai trigger filter. Nah, masuk ke bagian yang lebih belakangnya lagi. Kita akan lihat di sini di part yang kedua, teman-teman. Perhatikan di sini ada satu PCB dan ada kabel di sini tentunya. Kalau kita balik di sini, nah langsung tertampak di display dari si AC-nya ini. Inilah yang disebut dengan penerima untuk remote controlnya. Jadi kalau misal teman-teman fungsikan remote control, maka PCB inilah yang berfungsi untuk menerima sinyalnya, kemudian akan ditransmisikan sebagai fungsi komunikasinya. Seperti itu. Oke, nah masuk ke bagian yang sini teman-teman, seperti yang kalian lihat, kita lihat di sini ada bagian yang begitu mencolok. Nah, ini yang disebut kalau kita ngomongin komponen pendinginan adalah evaporator. Nah, evaporator tuh bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ada sirip di sini, kemudian kalau kita lihat dari samping, dia ada pipa melengkung-melengkung ya, yang terbuat dari tembaga. Jadi memang untuk material evap itu semua brand juga menggunakan tembaga sebagai materialnya. Nah, seperti yang kita ketahui, evaporator untuk apa sih? Evaporator tentunya adalah untuk mengambil panas dari dalam ruangan. Nah, ini unitnya seperti ini. Oke, nah kalau kita lihat bergeser ke sini teman-teman, seperti dilihat bahwa ada komponen yang kotak seperti ini, kemudian hijau dan banyak komponen elektroniknya. Nah, ini yang disebut dengan mainboard atau kita ngomongnya PCB main. Komponen inilah yang mengatur semua kinerja dari AC, atau kalau kita boleh bilang bahwa kalau seperti manusia, nah ini otaknya. Otaknya AC ada di sebelah sini. Ya teman-teman, hanya sekumpulan seperti ini. Nah di sini di sebelahnya kalau kita perhatikan ada juga, kalau kalian lihat AC pasti ada semacam kabel seperti ini. Jadi kabel ini fungsinya cukup penting ya teman-teman, karena kabel ini adalah fungsi untuk sensor suhu. Jadi dia sensor untuk mendeteksi suhu yang ada di ruangan, kemudian cabangnya di sini juga dia mendeteksi suhu untuk di evaporatornya. Jadi kita sebutnya di sini adalah termistor. Kalau kalian dengar termistor, nah ini termistornya. Dia yang sensor untuk suhunya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, kebetulan kalau di bawah sini, nah, selepas seperti ini teman-teman, ini yang disebut dengan talang air. Jadi kalau kita tahu instalasi, pastikan di belakangnya ada disambungkan untuk keluarnya air. Nah, keluarnya itu dari sini, teman-teman. Ini letaknya persis di bawah evaporator seperti ini. Jadi ketika AC bekerja, kemudian dia kondensasi, airnya menetes, maka air itu akan ada di sini. Kemudian dia akan mengalir lewat selang ini, akhirnya bisa dibuang keluar dari ruangan, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita balik AC-nya seperti ini, oke, ya. Nah, kalian perhatikan di sini ada tabung yang hitam dan ini bisa berputar, teman-teman. Nah, untuk mensirkulasikan udara yang sudah menjadi dingin atau udara yang dingin tersebut dibutuhkan fan. Nah, ini yang disebut dengan fan atau kipas yang mensirkulasikan
udara dingin itu ke seluruh ruangan. Jadi kalau kita lihat, inilah semua komponen yang ada di unit indoor dengan fungsinya masing-masing.